Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa, terutama yang berada pada semester 8. Hari ini saya akan memaparkan materi perkuliahan seminar manajemen dengan topik perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Hal ini penting untuk dibahas karena kita ketahui bersama bahwa perumusan masalah dan tinjauan pustaka adalah bagian yang penting untuk kita buat ketika kita memulai untuk melakukan pembuatan proposal penelitian ataupun skripsi. Sebab memang ketika kita memulai proses penelitian, ada 3 bagian besar yang harus Anda tentukan dengan tepat. Yang pertama adalah mengidentifikasi bidang masalah ataupun topik penelitian, atau yang biasa kita sebut dengan penentuan fenomena masalah. Yang kedua adalah pencarian data awal melalui studi pustaka atau yang biasa disebut dengan studi literatur. Dan yang ketiga ialah merumuskan permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang dari penelitian. Pemaparan kali ini akan saya pandu dengan menggunakan slide PowerPoint. Yang pertama adalah identifikasi topik penelitian. Bagi peneliti pemula, seleksi topik penelitian merupakan tahap yang paling sulit untuk dilakukan. Topik penelitian yang kita pilih seringkali biasanya kita anggap sudah banyak diteliti orang lain, atau kita menganggap bahwa topik dari penelitian itu terlalu sederhana untuk diteliti. Nah, untuk menentukan topik sebuah penelitian, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan seleksi topik penelitian. Yang pertama adalah, apakah terdapat permasalahan dalam penelitian tersebut? Yang kedua, apakah masalah yang kita temui itu dapat dipecahkan melalui penelitian? Yang ketiga, apakah permasalahan itu memang menarik untuk dipecahkan? Dan yang terakhir yang paling penting adalah, apakah memang masalah tersebut ketika kita teliti akan memberikan manfaat bagi banyak orang? Nah, pada umumnya, identifikasi masalah dilakukan dari permasalahan umum yang berhubungan dengan keahlian yang dipunya, atau biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang memang menarik untuk dipecahkan. Kemudian dari permasalahan umum yang telah ditentukan, maka kita mengambil permasalahan yang lebih spesifik atau yang lebih memungkinkan untuk kita teliti. Karena tidak mungkin semua permasalahan itu harus kita pecahkan di dalam penelitian kita. Anda harus memilih secara spesifik permasalahan apa yang nantinya menarik dan memang yang menjadi inti dari permasalahan tersebut. Dengan demikian, dari permasalahan bersifat umumlah, maka kita akan menentukan suatu permasalahan yang lebih spesifik. Berikutnya adalah sumber permasalahan. Ada 2 sumber permasalahan yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang pertama, sumber permasalahan bisa kita ambil dari literatur ataupun bahan bacaan yang berhubungan dengan minat dan pengetahuan peneliti. Yang kedua, selain dari bahan bacaan, sumber permasalahan juga bisa kita temui dari pengalaman ataupun yang bersifat pribadi yang merupakan sumber permasalahan yang cukup banyak terjadi atau cukup banyak kita temui. Semakin banyak pengalaman seseorang, baik itu peneliti maupun manajer, maka akan semakin banyak juga permasalahan yang didapatkan untuk suatu penelitian. Tapi ingat, dari berbagai banyak permasalahan yang kita temui tadi, pilihlah permasalahan yang lebih spesifik yang berkaitan dengan minat dan pengetahuan kita sebagai peneliti. Karakteristik permasalahan penelitian dapat diselidiki melalui pengumpulan dan juga analisis data. Karakteristik permasalahan penelitian itu memiliki arti yang penting baik dari latar belakang teori maupun praktek. Sekedar menemukan permasalahan yang tidak ada hubungan dengan pengembangan teori ataupun tidak memberikan manfaat dalam praktek ataupun bisnis, maka bukan hal yang disarankan dalam penelitian. Maksudnya di sini adalah ketika Anda menemukan permasalahan atau Anda menduga itu adalah sebuah permasalahan, maka
Anda harus mengidentifikasi dulu apakah permasalahan itu memang berkaitan dengan bidang ilmu yang kita ambil. Jangan sampai permasalahan yang kita teliti ini sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ilmu yang kita miliki. Permasalahan yang baik adalah permasalahan yang dirasakan baik oleh si peneliti maupun bagi orang lain. Nah, dalam arti ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, peneliti haruslah memiliki keahlian dalam bidang tersebut, karena akan sangat lucu jika kita mencoba untuk memecahkan suatu permasalahan, sementara kita bukan orang yang berkompeten ataupun orang yang ahli bidang tersebut. Yang kedua, tingkat kemampuan si peneliti memang sudah sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Itu sebabnya Anda baru bisa menyusun proposal penelitian ataupun skripsi ketika Anda sudah berada di tingkat akhir semester ataupun di semester 7 ataupun 8, sebab Anda dianggap sudah memiliki kemampuan untuk mampu memecahkan permasalahan yang Anda temui. Yang ketiga, si peneliti harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penelitian. Sumber daya ini terutama adalah pengetahuan yang si peneliti sudah miliki selama ia kuliah. Yang keempat, peneliti telah mempertimbangkan baik itu kendala waktu, dana, ataupun berbagai kendala lain dalam melaksanakan penelitian yang nantinya akan dilakukan. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau yang biasa kita sebut dengan teori, ini biasa diletakkan di bab 2 dalam proposal penelitian ataupun skripsi. Tinjauan pustaka atau survei literatur merupakan langkah yang penting ketika kita melakukan sebuah penelitian. Dalam tinjauan pustaka, hal ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini dapat meliputi dalam bentuk jurnal, abstrak, tinjauan buku, data statistik, ataupun laporan-laporan penelitian yang relevan. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Selain menghindari dari adanya duplikasi penelitian, tinjauan pustaka juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh mengenai permasalahan yang akan diteliti. Melalui tinjauan pustaka lah penyusunan hipotesis yang lebih baik akan dapat kita buat. Bagi peneliti pemula, mungkin kesulitan yang akan timbul ketika kita meneliti adalah sejauh mana tinjauan pustaka ini harus kita cari ataupun kita buat dalam proposal ataupun skripsi. Sebenarnya tidak ada kriteria yang tegas mengenai berapa banyak tinjauan pustaka atau sumber teori atau buku yang harus kita miliki. Namun, ketiga hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan seberapa jauh ataupun seberapa banyak tinjauan pustaka yang perlu kita buat di dalam penelitian. Yang pertama, semakin banyak tinjauan pustaka tidaklah berarti bahwa itu semakin baik atau proposal atau skripsi Anda semakin baik. Jadi, baik atau bagus atau tidaknya suatu penelitian tidak ditentukan dari apakah tinjauan pustakanya banyak ataupun sedikit. Tapi yang harus Anda lakukan adalah tinjauan pustaka itu haruslah relevan ataupun memang berfokus kepada area penelitian dan hanya untuk pustaka yang membahas masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Atau dengan kata lain, pilihlah teori ataupun tinjauan pustaka ataupun studi literatur yang memang benar-benar relevan dengan apa yang kita teliti. Yang kedua, bidang penelitian yang telah sering dilakukan memerlukan fokus yang lebih terpusat. Oleh karena itulah peneliti yang melakukan
penelitian pada bidang yang sering dilakukan, perlu membatasi diri pada bidang yang lebih sempit namun mendalam. Artinya begini, ketika Anda memilih suatu topik ataupun judul penelitian, dan Anda mengetahui bahwa topik ataupun judul tersebut sudah banyak diteliti, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya perlu mencari studi literatur ataupun tinjauan pustaka yang memang benar-benar spesifik atau yang benar-benar relevan dengan penelitian Anda. Tidak harus mencari yang banyak ataupun yang sama dengan yang sudah diteliti orang lain. Boleh saja sama, tapi harus memang relevan dengan penelitian yang Anda lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana jika penelitian yang Anda lakukan justru adalah penelitian yang belum ataupun jarang dilakukan? Maka, apabila Anda melakukan penelitian dengan judul yang masih jarang dilakukan, pembatasan fokus yang perlu Anda lakukan adalah mencari tinjauan pustaka yang kira-kira akan mampu membantu Anda dalam membangun kerangka konseptual. Sehingga ketika Anda nanti akan menyusun hipotesis, Anda akan lebih mudah ketika Anda mencari tinjauan-tinjauan pustaka yang masih bisa dikaitkan dengan judul yang Anda teliti. Yang berikutnya adalah bagian perumusan masalah. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah konteks dari penelitian atau sebenarnya merupakan apa yang menjadi alasan mengapa Anda melakukan penelitian itu, dan rumusan masalah bertujuan sebagai petunjuk dalam penelitian. Ada beberapa karakteristik dalam perumusan masalah yang baik. Yang pertama adalah perumusan masalah pada umumnya menunjukkan variabel yang menarik peneliti dan memiliki hubungan deskriptif di mana permasalahannya itu dapat dijawab secara sederhana, diungkap dalam suatu pertanyaan yang memang harus dijawab. Yang kedua, menyusun definisi dari semua variabel yang relevan, baik secara langsung maupun operasional. Definisi operasional haruslah jelas dan spesifik, sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Perumusan masalah harus disertai dengan latar belakang permasalahan. Dengan kata lain, latar belakang permasalahan merupakan informasi yang diperlukan untuk kita dapat mengerti mengenai permasalahan yang kita teliti. Dengan kita menyajikan latar belakang permasalahan, maka kita dapat memahami bagaimana permasalahan yang akan kita teliti. Nah, perumusan masalahlah merupakan komponen pertama, baik itu dalam proposal maupun laporan penelitian, yang akan membantu dan menuntun kita untuk mengetahui sebenarnya apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itulah, pernyataan masalah dapat memberikan arah terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Demikianlah pemaparan saya kali ini mengenai topik tinjauan pustaka dan perumusan masalah. Saya berharap agar apa yang sudah saya paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang berada pada tahap penyusunan proposal penelitian ataupun skripsi. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.